kecilkan suaranya aja. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nanti tolong konfirmasi ya kalau suaranya atau kegiatannya tersendat ya, ini ada gangguan sinyal. Baik, puji syukur kehadirat Allah Ta'ala masih banyak memberikan kesempatan, kenikmatan ya, khususnya nikmat sehat, sehingga pada hari ini kita bisa menjalankan ya sesuai dengan rencana kita untuk hari ini, yaitu ada kegiatan berbagi ya, berbagi dengan ya. Masih terdengar dengan baik? Halo? Ya, sekarang. Halo? Halo, suara saya sudah terdengar kah? Cek. Halo, Assalamualaikum. Sudah ya. Oke, mohon maaf. Ya, Pak, terdengar. Terdengar ya. Mohon maaf, ini sinyalnya putus nyambung ya. Ya Allah. Oke, semoga kedepannya bisa lebih lancar ya ini ya. Baik, saya ulangi.
Terima kasih. Alhamdulillah, puji syukur dari Allah Ta'ala, kita masih diberikan banyak sekali nikmat, khususnya nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan untuk bisa mengikuti sesi berbagi kampus mengajar angkatan 2, persiapan menuju kampus mengajar angkatan 3 tahun 2022. Tentunya ini sangat kontekstual dan relevan ya, mohon maaf, dengan persiapan atau langkah-langkah upaya untuk bisa memahami, pertama memahami, kedua persiapan pendaftaran registrasi, bagaimana registrasinya sampai submit, sampai menunggu hasil. Nah, ketika menunggu hasil, sampai hasilnya nanti seperti apa, setelah lolos nanti apa yang akan dilakukan, dibimbing oleh tim Filmawa misalnya ya, tim Filmawa, nanti ada BIMTEK, kemudian kegiatannya apa ketika sudah terpilih dan sudah ada lokasi penempatannya dari SD dan SMP ya. Insya Allah untuk yang tahun ini SD dan SMP yang dipilih oleh tim Filmawa Pusat. Kebetulan yang saya undang ini adalah penempatannya di SD Negeri 1 Karangpakian Ponorogo, dan kebetulan saya sebagai pemandu acara hari ini yaitu dosen pembimbing lapangan ya atau DPL di angkatan kedua ini di SDN itu di Kabupaten Ponorogo, seperti itu. Jadi pembicara atau nanti yang berbagi pengalamannya sangat memahami bagaimana registrasi sampai lolos, dan setelah lolos itu melakukan kegiatan apa, dari menyusun program kerja ya, bahkan sebelum itu bagaimana berkoordinasi atau membuat jejaring ya, membuat jejaring dengan tim sekolah, kemudian sebelum ke sekolah ada menghubungi kepala dinas ya, itu nanti akan disampaikan seperti itu. Kemudian bagaimana, kebetulan salah satu pembicara atau narasumber hari ini juga di kampusnya ya, di UM Malang itu beasiswa yang mendapatkan beasiswa. Barangkali teman-teman yang di sini ada juga yang mendapatkan beasiswa apapun dari pemerintah. Bagaimana nanti, apakah juga mendapatkan uang saku atau UKT-nya bagaimana, nanti akan dijelaskan oleh salah satu narasumber pada hari ini ya. Baik, sederhananya silakan nanti teman-teman pertama menyimak ya cerita atau berbagi pengalaman dari dua narasumber, kemudian silakan tanya jawab sedetail-detailnya. Barangkali ini sangat penting ya bagi teman-teman untuk bisa mengerti ya sejauh mana persiapan dan manfaat mengikuti kegiatan kampus pengajar ini itu apa. Apakah konversi begitu ya, berkaitan dengan konversi SKS, atau juga kegiatan yang dilakukan apakah hanya sekadar mengajar, nanti bisa diceritakan oleh kakak-kakak ya atau teman-teman yang saya bimbing di kampus pengajar angkatan 2 ini, seperti itu. Baik, sebelum saya memperkenalkan dua narasumber kita hari ini, saya ingin mengecek suara saya. Suaranya jelas atau tersendat-sendat ya? Suaranya untuk volume ini. Halo, cek suaranya apakah cukup jelas, teman-teman? Jelas. Jelas ya. Oke, baik. Mohon konfirmasinya ya. Mohon konfirmasinya kalau memang suaranya kurang jelas, dan alhamdulillah ini saya lihat ya, saya admit dari tadi sepertinya ini di luar prodi kita ya. Banyak yang di luar prodi kita yang bisa mengikuti, alhamdulillah. Jadi promo kita berhasil karena memang kontekstual dan semua mahasiswa yang memenuhi syarat bisa mencoba mengikuti ini, dan saya berdoa yang mengikuti kegiatan pada hari ini semuanya bisa lolos ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk mengefektifkan waktu, saya perkenalkan pembicara pertama ya. Pembicara pertama di sini ada Lovira Salsabila. Lovira Salsabila itu yang saya bimbing.
Ya, beliau dari Universitas Negeri Malang, ya, peserta KM2 ini. Dan insya Allah sesuai dengan ceritanya, Lovira Salsabila ini di kampusnya juga mendapatkan beasiswa ya. Tapi saya lupa beasiswa apa. Oke, kita sapa dulu. Assalamualaikum Mbak Lovira. Biasanya saya panggil Mbak Love. Assalamualaikum Mbak Love, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Oke, ya selamat pagi. Bagaimana kabar? Sehat ya? Alhamdulillah. Oke, baik, alhamdulillah. Yang kedua, narasumber yang kedua ada Ihda Nurdianti. Dia dari Universitas Muhammadiyah Ponorogo dari program studi Teknik Elektro ya. Nah, ini keren nih. Assalamualaikum Ihda. Waalaikumsalam, Pak. Oke, Ihda ini ketua kelompok ya, ketua kelompok yang saya bimbing di KM ini di SDN 1 Karangpatian Ponorogo. Oke, jadi nanti ada Mbak Love dan Mbak Ihda akan bercerita ya, bercerita saja. Kalau memang nanti butuh share screen untuk tutorial, ya silahkan kalau memang memungkinkan ya. Kalau enggak, sekadar cerita seperti itu. Baik, untuk selanjutnya saya persilahkan Mbak Lovira Salsabila ya, menceritakan apa kemarin Mbak saya sampaikan. Tentang ini ya, apa namanya, bentar. Oke, tentang ini Mbak, apa hak dan kewajiban. Mbak Love, silakan Mbak Love. Halo, monitor. Mbak Lovira. Baik, Pak. Sebelumnya mohon maaf saya tidak bisa on cam karena sinyalnya sedang tidak bagus, Pak. Oke, nggak apa-apa. Silakan Mbak Lovira. Baik, saya mulai dari kegiatan atau hak dan kewajiban ya, Pak? Ini aja ceritanya dulu, cerita Mbak Love begitu sampai bisa mengikuti ini dan kegiatannya begitu. Iya, Pak. Perkenalan dulu maksudnya ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Ya, selamat pagi juga Pak Doni dan Bapak dosen dan Ibu dosen sekalian. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi cerita ngoten nggih. Saya mengikuti kampus mengajar ini itu dapat info dari prodi saya, dosen saya memberikan sebuah poster gitu ya dari kegiatan kampus mengajar. Tapi sebelumnya itu saya sudah mengetahui karena kakak tingkat saya itu kebanyakan ikut kampus mengajar. Nah dari situ saya termotivasi karena kakak tingkat saya itu sering membuat postingan-postingan gitu kan kegiatan di kampus mengajar. Nah dari situ saya semakin tertarik lagi, kayaknya seru nih, apalagi saya suka dengan dunia anak-anak gitu. Nah dari situ saya berangkat memberanikan diri untuk mendaftar program ini. Nah, selain itu sebelum mendaftar, benar-benar mendaftar itu saya sempat bimbang karena konversi matkul untuk program kampus mengajar ini tidak bisa saya ambil full 20 SKS karena prodi saya tidak linear dengan itu sekolah penempatan di sekolah dasar. Nah saya ketika diterima itu masih bingung maju mundur mau melanjutkan pendaftaran ini karena saat itu saya bimbang itu sudah dinyatakan lolos seleksi. Nah tinggal ACC dari di web MBKM-nya itu apakah melanjutkan atau tidak. Nah ketika itu saya diberi
kabar dosen saya bahwa untuk prodi saya tidak dapat mengambil full sebanyak 20 SKS. Nah, namun setelah saya pelajari lagi, mata pelajaran yang ada di sekolah dasar itu masih ada IPA-nya ya. Kan di sini saya dari prodi pendidikan IPA. Nah, dari situ saya sudah minta petunjuk sama Allah, akhirnya membenarkan diri di hari akhir itu di hari kedua untuk ACC lanjut tidaknya program saya ini, baru saya ACC untuk yes mengikuti kampus mengajar ini. Setelah itu saya sempat bingung, satu kelompok itu sudah saling bertemu ya, ketika pada awal pra penugasan itu kan disuruh ke dinas pendidikan untuk memberikan surat tugasnya. Nah, kebetulan kelompok saya ditempatkan di daerah Kecamatan Ngerayun. Nah, sebelumnya itu saya dan teman saya beberapa wafa itu survei observasi ke SD tersebut, dan ternyata medannya itu sangat menghindari ya, karena ternyata daerahnya itu pegunungan. Nah, akhirnya alhamdulillah dari pihak MBKM atau Kemendikbud sendiri yang mengurusi kampus pengajar ini membuka semacam permohonan pemindahan tempat. Nah, di situ satu kelompok saya sepakat akhirnya mengajukan pemindahan tempat tersebut, dan alhamdulillah sekarang ditempatkan di SDN 1 Karangpagian. Jadi jika di program kampus mengajar ini sangat banyak sekali pengalaman yang saya terima. Nah, untuk kegiatan di kampus mengajar ini apa saja? Kegiatannya itu ada dibagi ya, ada 3 kalau misalnya. Untuk pra penugasan, dan akhir penugasan. Untuk kegiatan pra penugasan itu mahasiswa kampus mengajar mendapat pembekalan sebelum terjun ke lapangan atau terjun ke tempat penempatannya. Pembekalannya ini kalau di kampus mengajar Lovira, suaranya kurang jelas, Lovira. Iya. Ya, Pak. Cek apakah sudah jelas, Pak? Iya. Nah, setelah melakukan mengikuti pembekalan, kami itu berkoordinasi dengan dinas pendidikan. Jadi saya dan teman-teman mendatangi dinas pendidikan untuk menyerahkan surat tugas dari Ditjen Dikti dan surat tugas dari perguruan tinggi masing-masing ke dinas ya. Nah, dinas pendidikan ini nanti akan membuatkan surat untuk mahasiswa ke sekolah sasaran. Nah, mahasiswa kampus pengajar ini ketika sudah mendapatkan surat tugas atau ACC dari dinas pendidikan, nanti akan dimintai untuk mengisi laporan dan mengunggah foto kegiatan di aplikasi MBKM sebagai bukti lapor diri mahasiswa kepada dinas pendidikan kabupaten kota, dan itu sudah masuk ke tugas pelaporan harian ya. Nah, kemudian setelah mahasiswa kampus mengajar sudah mendapatkan surat tugas tadi, keesokan harinya saya dan teman-teman itu menuju ke SD sasaran yang pertama
Yang pertama itu yang di SD daerah Kecamatan Ngerayun ya. Nah, itu saya dan teman-teman ke sana menemui kepala sekolah dan kepala sekolah dan pihak-pihak guru di sana. Nah, kami juga selain menyerahkan surat tugas juga melakukan observasi. Jadi setelah observasi, kegiatan yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa kampus mengajar itu adalah membuat rencana kegiatan. Nah, rencana kegiatan ini adalah kalau di organisasi itu semacam program kerja yang akan mahasiswa kampus mengajar lakukan di SD tersebut mengacu pada hasil observasi yang telah dilakukan. Kemudian masuk ke penugasan setelah proker tadi ya. Proker tadi itu diajukan ke dosen pembimbing lapangan atau DPL. Itu mahasiswa sudah dapat melakukan kegiatannya di SD yang telah di SD sasaran. Nah, penugasannya itu apa saja? Penugasannya itu ada di awal penugasan tadi itu mengupload proker atau rencana kegiatan. Itu namanya laporan awal. Ya, laporan awal. Setelah itu mahasiswa langsung melakukan kegiatan. Nah, kegiatan-kegiatan ini harus ada setiap harinya ada laporannya ya. Laporannya itu ada laporan harian dan laporan mingguan. Serta yang terakhir adalah laporan akhir. Laporan harian ini berisi kegiatan harian setiap hari. Laporan harian setiap hari. Jadi setiap kegiatan yang kita lakukan setiap hari itu dibuat semacam jurnal ya. Jurnal yang nanti akan diupload di aplikasi MBKM. Nah, setelah itu selain melakukan kegiatan, kemudian melaporkan kegiatan harian, mahasiswa kampus mengajar juga harus melaporkan kegiatan mingguan selama 1 minggu. Jadi per minggu itu kami, mahasiswa kampus mengajar, mengupload laporan mingguan yang berisi rangkaian kegiatan yang dilakukan selama 1 minggu itu. Dan berisi selain kegiatannya, kami juga di laporan mingguan ini juga melaporkan bagaimana hambatan dan rencana perbaikan yang akan dilakukan di minggu berikutnya. Kemudian yang laporan harian dan laporan mingguan sudah ya tadi. Nah, setelah itu di akhir pelaksanaan kampus mengajar itu sekitar 5 bulan ya. Itu di akhir penugasannya itu ada laporan akhir, di mana laporan akhir ini berisi tentang laporan capaian program dari rencana kegiatan yang telah kita buat di laporan awal. Seperti itu. Nah, laporan akhir ini harus sesuai dengan rencana kegiatan yang kita ajukan, yang kita sepakati bersama dengan dosen pembimbing lapangan. Kemudian setelah penugasan ada pasca penugasan. Nah, kegiatan pasca penugasan ini dilakukan oleh mahasiswa kampus mengajar untuk melakukan pengembangan diri dan melakukan koordinasi dengan pihak perguruan tinggi terkait konversi mata kuliah yang terkait konversi mata kuliah yang telah diambil oleh masing-masing mahasiswa sesuai dengan kebijakan prodi masing-masing gitu. Nah, itu cukup sharing dari saya. Apakah ada feedback atau pertanyaan? Oke, terima kasih Mbak Lavira ya. Jadi saya simak berkaitan dengan proses kreatifnya tadi ya, bagaimana dari mendengar ada kegiatan ini sampai terlibat
menjadi peserta mahasiswa kampus mengajar. Oke, nah pastinya di benak teman-teman yang mengikuti kegiatan hari ini banyak pertanyaan ya. Biar nggak lupa, ini berkaitan dengan ini apa namanya Mbak, kegiatan yang tiap minggu itu ya, mungkin bisa diceritakan ya, di tiap harinya itu ya, di tiap harinya itu ada laporan. Iya Pak. Kemudian nanti Iya. ada laporan mingguan. Kemudian juga ada sharing session ya 2 minggu sekali dengan DPL-nya seperti itu. Oh iya. Nah, kira-kira Iya. kegiatan yang dilaporkan itu sifatnya kalau dilihat dari mengajar ya, dari istilah kampus mengajar, apakah hanya mengajar ya Mbak ya? Boleh diceritakan Mbak? Oh iya, iya Ya. Pak. Jadi kegiatan selama kampus mengajar ini tidak hanya mengajar, tapi mahasiswa kampus mengajar juga diberikan tugas untuk membantu pihak sekolah untuk mengelola administrasi sekolah dan membantu para sivitas akademika di SD tersebut atau SMP tersebut untuk untuk belajar tentang adaptasi teknologi. Nah, selain itu, tadi seperti yang dikatakan oleh Pak Doni, setiap 2 minggu sekali ya Pak, itu kami melakukan sharing session bersama dengan DPA. Jadi sharing session ini kami melaporkan kegiatan yang telah dilaksanakan secara langsung dengan dosen. Jadi ya itu. Oke, ada tambahan Mbak Lovira? Sudah Pak. Oke, jadi memang tidak hanya mengajar ya, tidak hanya mengajar. Seingat saya ini tambahan ada bagian dari literasi ya, literasi, kemudian administrasi pendidikan, dan adaptasi teknologi ya Mbak ya. Iya Pak. Oke, Untuk mungkin ya mungkin saatnya. mungkin bisa diceritakan tadi ya, ada literasi, penguatan literasi, penguatan administrasi, dan penguatan adaptasi. Kalau penguatan literasi itu bagaimana Mbak? Contohnya? Oh ya. Nah, kegiatan mengajar kami itu kami menerapkan kegiatan ini ya, lebih menekankan ke literasi dan numerasi karena programnya Kemendikbud ini untuk memajukan literasi dan numerasi di pendidikan di Indonesia. Nah, itu kami mengadakan kalau kegiatan dari kami, program kami itu mengadakan bimbingan baca tulis, kemudian mengadakan Suaranya kurang jelas Mbak. Suaranya kurang jelas, ulangi. Baik. Jadi, apakah sudah jelas Pak? Kurang sedikit. Cek, apakah sudah jelas Pak? Oke, sudah. Ya, jadi kegiatan mengajar kami di SDN yang sekarang yaitu SDN 1 Karangpatian itu kami mengadakan program bimbingan baca tulis. Jadi melihat kondisi dan kondisi siswa ya di sana itu masih banyak yang belum bisa baca, belum lancar membaca. Terkhusus di kelas tinggi, kelas 3 sampai kelas 6 itu masih ada beberapa siswa yang belum lancar membacanya. Jadi kami berinisiatif untuk mengadakan bimbingan belajar setiap pulang sekolah atau karena karena program kami ini didukung oleh kepala sekolah, maka kami diberi tambahan jam lagi di dalam kegiatan pembelajaran khusus untuk bimbingan baca tulis ini. Jadi alhamdulillah sampai sekarang bimbingan baca tulisnya masih berjalan dengan baik. Nah, selain itu kami juga mengadakan sudut baca. Nah, sudut baca ini seperti perpustakaan tetapi ada di setiap kelas masing-masing. Nah, ini masih baru mau kami jalankan karena perpustakaannya pun di SD yang saya
yang di tempat di SD kelas 1 Karangpaten ini masih terbatas ya. Bahkan tempatnya itu di dalam kelas hanya dikasih sekat gitu, dan buku-bukunya pun masih sangat sedikit. Jadi untuk agar mereka menjangkau lebih mudah lagi, maka kami berinisiatif untuk mengadakan sudut baca sehingga setiap kelas itu bisa memiliki perpustakaan kecil di sudut kelas masing-masing sehingga dapat digunakan mereka untuk literasi gitu. Oke, itu bagian dari literasi numerasi ya. Kalau administrasi pendidikan itu bagian dari membantu kita untuk hal apa ya, Mbak? Administrasi pendidikan itu. Ya, administrasi pendidikan di sini saya membantu pihak sekolah untuk mengisi bank data ya, data kelas. Nah, itu di SD 1 Karangpaten belum ada sehingga kami membantu dalam hal tersebut dan membantu administrasi perpustakaan. Nah, perpustakaan di SDN 1 Karangpaten ini masih belum berjalan. Bahkan bukunya itu belum ada kode label bukunya gitu ya. Jadi saya dan teman-teman meminta izin kepada kepala sekolah untuk mengelola administrasi perpustakaan seperti membuat label buku, kemudian menambah buku baru, membuat buku peminjaman buku, membuat kartu prestasi untuk literasi. Jadi nanti mahasiswa itu akan mendapat sebuah reward dari kartu prestasi hasil literasi mereka. Secara singkat Mbak, kalau adaptasi teknologi bagian dari ini ya, pengenalan perangkat-perangkat lunak gitu ya ke guru-guru ya. Iya Pak. Aplikasi-aplikasi dari film. Iya Pak. Jadi adaptasi teknologi ini. Suaranya Mbak kurang jelas. Iya. Mendukung. Jadi adaptasi teknologi ini kami membantu para guru itu untuk mengenalkan aplikasi pembelajaran, media pembelajaran untuk diimplementasikan kepada murid seperti pelatihan aksi, aplikasi aksi, kemudian Duolingo, kemudian ada aplikasi kuis seperti Quizzes dan Kahoot. Nah, selain itu ketika saya dan teman-teman tiba atau ada ditugaskan di SD 1 Karangpaten ini, ternyata murid-muridnya belum pernah sama sekali memegang laptop ataupun komputer. Jadi ini sebuah PR besar dan kesempatan kami untuk mengajarkan kepada mereka perangkat-perangkat lunak, perangkat seperti laptop ya, itu kepada mereka. Jadi kami datang itu mereka masih baru pertama kali memegang laptop. Dan kebetulan di SD sini juga ada pelaksanaan AKM ya. AKM, jadi kami ditugasi untuk membimbing dan mendampingi para siswa khususnya kelas 5 untuk melaksanakan program AKM tersebut. Oke, terima kasih Lovira. Ya, bisa dimatikan dulu mikrofonnya ya. Oke, terima kasih. Baik, begitu teman-teman sedikit cerita bagaimana tadi lebih banyak kegiatannya ya, kegiatan yang sudah kita simak bersama. Ada yang sifatnya mengajar dan non mengajar. Kalau mengajar tadi fokus di literasi dan numerasi ya, karena ini yang didorong oleh pemerintah, Kementerian Pendidikan. Bagaimana di SD ini kebetulan kan SD, ada juga yang di SMP, tapi yang saya bimbing dan teman-teman ini Lovira dan Isa itu di SD memang mengarahnya ke literasi numerasi seperti itu di kelas 1 sampai kelas 6, dan didorong juga ininya apa metodenya ya Mbak ya, PBL ya, problem based learning ya, jadi pembelajaran berbasis proyek gitu ya Mbak ya, PBL ya. Ya, jadi mengarahnya ke sana. Tinggal nanti bagaimana DPL yang nanti teman-teman akan bersama DPL mengkreasinya, apakah melulu PBL kalau
saya sendiri kemarin memasukkan apa ya, bagi Hajar Dewantara sama kearifan lokal ya. Nah itu. Tapi memang yang disarankan oleh pemerintah atau Kementerian Dikbudristek itu adalah PBL, pembelajaran berbasis proyek seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Lovira. Mohon ditunggu. Ini masih sesi dialog ya, atau apa namanya? Oke, terima kasih. Mbak Ida masih monitor? Masih, Pak. Oke, terima kasih Mbak Lovira. Tadi sempat mikrofonnya ini ya. Tadi berkaitan dengan kegiatannya. Mungkin Ida nanti bisa bercerita bagaimana sedikit cerita daftarnya ya, mendaftarnya, surat-surat apa yang diperlukan. Kemudian untuk lokasi penempatannya apakah kita bisa memilih, atau ketika dipilih apakah kita bisa mengubah itu, misalnya terlalu jauh medannya, terlalu berat, itu bisa diceritakan dan kita punya pengalaman soal itu ya, pindah tempat. Kemudian ini ya, barangkali di benak teman-teman yang hadir di sini itu memang kan ada uang saku ya. Uang saku itu bagaimana persyaratan sampai uang saku itu cair, harus melakukan apa, Ida dan teman-teman harus mengerjakan apa, seperti itu. Kemudian kalau latar belakang dari mahasiswa itu adalah penerima beasiswa, begitu ya. Silakan Ida. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukurillah amma ba'du. Yang terhormat Bapak Doni Uji Windiatmoko beserta dosen lainnya dan teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Aduh, tadi kayaknya udah lengkap banget ya dijelasin Mbak Lovira ya. Jadi suatu kehormatan buat saya bisa berbagi pengalaman bersama teman-teman di sini. Baik, langsung saja di sini saya akan bercerita. Pertama, kenapa saya bisa kok mendaftar KM2 gitu. Suara saya masih terdengar jelas ya? Ya, bagus. Oke. Jadi saya mendaftar KM2 ini pertama iseng-iseng berhadiah lah ya teman-teman. Jadi di sini saya fokus pertama, jujur aja, pertama terhadap konversi ini SKS. Kan ada tuh kalau misalnya ikut KM itu ada konversi 20 SKS, entah itu ya bisa dikonversi semua atau tidak gitu. Tapi alhamdulillah kalau prodi saya, prodi teknik elektro itu semuanya bisa terkonversi. Jadi saya di sini semester 7 sudah tidak melaksanakan KKN karena sudah dikonversi oleh SKS KM2 ini. Nah, jadi dari situ bersemangat lah ya gitu. Nah, dari situ saya juga daftar KM2 ini teman-teman di hari terakhir pendaftaran. Jadi jam 12 nanti deadline, saya baru up itu pagi apa siang gitu. Nah, jadi teman-teman harus semangat lah. Ini prodi apa ya Pak Uji kalau boleh tahu teman-teman ini? Sepertinya dari bahasa Indonesia, dari fisik, dari ekonomi, manajemen ada ini, dan yang lainnya. Oh, oke. Ya, nah oke. Nah jadi, tapi bimbang juga sih sama kayak Mbak Lovira. Karena kenapa? Kan di sini programnya ada tuh yang tadi udah dijelasin Mbak Lovira, ada literasi, numerasi, kemudian adaptasi teknologi, administrasi. Di benak saya yang terpikir, saya kan anak teknik nih, dan saya tuh nggak seneng sama anak kecil gitu, apalagi anak kecil yang bandel. Saya punya adik sendiri aja emosi, apalagi anak orang lain gitu kan ya. Nah, tapi dipikir-pikir kembali lagi ke tujuan utama saya, ya pengen dikonversi gitu. Jadi biar mempercepat proses kuliah juga. Nah, dari situ saya pertama terpaksa, kemudian terbiasa, lama-lama bisa teman-teman sampai sekarang. Saya bisa mengikuti alur ya, belajar juga dari teman-teman yang memang basicnya dia itu udah tahu, seneng lah. Kalau Mbak Lovira kan seneng sama anak kecil, bisa kayak sabar. Kalau saya ini lebih ke gimana ya, barbar teman-teman. Jadi ya sekarang PDW yang penting masih sefrekuensi sama teman-teman gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Mungkin santai aja teman-teman. Lanjut dulu aja. Ya, ini syarat-syaratnya apa aja? Sama nggak kira-kira?
Oke. Oke. Syarat untuk Kalau yang diunggah sebelum syarat-syaratnya mendaftar itu. Ya sebentar Pak. Sebentar Pak. Oke, yang pertama itu oke. Syarat-syarat yang diunggah pertama rekomendasi dari dekan itu. Kemudian kayak teman-teman itu punya sertifikat prestasi. Misalnya ada yang mungkin olimpiade atau apa, itu bisa disertakan. Nah, kemudian nanti di sini ada surat persetujuan dari orang tua juga ada. Sebentar Pak ya. Iya, saya sambil nunggu Mbak Ida menyiapkan materinya, tambahan materinya, teman-teman saya harap sudah mencatat ya atau memikirkan pertanyaan apa yang kira-kira sesuai dengan unek-uneknya ya. Dan saya yakin teman-teman yang hadir di sini tertarik dan bergerak untuk mengikuti seperti itu. Pak Kasnowo, selamat hadir Pak Kasnowo, Kaprodi Manajemen. Untuk pertanyaannya setelah ini ya teman-teman, termasuk Pak Kasnowo, mohon maaf. Jadi tunggu, sabar sebentar. Jadi Mbak Ida ini akan menceritakan proses pendaftaran sampai nanti lolosnya bagaimana ya. Tadi disampaikan intinya yang ada di akun MBKM itu diunduh dan diproses. Untuk pimpinan, surat kesehatan, izin orang tua itu diproses. Intinya teman-teman harus semangat dan jujur seperti itu. Kemudian bagian dari proses juga untuk lokasi penunjukan ya, lokasi penempatan nanti di SD atau di SMP di mana. Seingat saya berbasis ini ya Mbak Ida dan Mbak Lovira. Dilihat dari domisili ya. Domisili si mahasiswa itu seperti itu ya Mbak Lovira dan Mbak Ida ya. Kebetulan kan Lov dan Ida ini orang Ponorogo, jadi penempatannya di Ponorogo begitu. Cuma nanti Ponorogonya sebelah mana begitu ya, ini kita nggak punya hak untuk memilih. Tapi setelah ada tempatnya di mana itu kita bisa mengajukan perpindahan, misalnya pengen lebih dekat atau sarana transport lebih nyaman, itu bisa ada tata caranya ya, ada prosedurnya, nanti bisa diceritakan. Silakan Ida, disambung lagi. Ya oke. Jadi teman-teman, langkah pertama untuk mendaftar itu kan nanti teman-teman ada link tuh kayak yang dari kampus Merdekanya. Nah kemudian ketika teman-teman sudah mengunggah itu ada berkas-berkas yang memang harus diunggah. Yang pertama tadi rekomendasi dari kampus, kemudian kedua surat kesehatan, ya kemudian surat izin dari orang tua. Nah itu kemudian sama prestasi. Nah itu berkas-berkasnya. Kemudian berkas yang lain sudah ada di situ, formatnya bisa diunduh. Jadi di web itu, di link itu sudah lengkap semuanya. Nah, kemudian yang kedua, mahasiswa bisa memastikan data kecamatan, kabupaten, dan di provinsi di data aplikasi MBKM telah sesuai dengan domisili sekarang. Misal nih, teman-teman, kalau dulu saya kan mendaftarnya posisi saya di Lampung. Nah, saya orang Lampung ya, teman-teman. Nah, sebenarnya saya bisa aja daftarnya maksudnya KM-nya di Lampung, bisa di Lampung. Cuman ya berhubung 5 bulan ke depan saya sudah di Ponorogo, jadi saya pilih domisili Ponorogo. Nah akhirnya alhasil ditempatkan di Ponorogo. Kita nggak bisa milih teman-teman, misalnya kita domisili Ponorogo nih, nanti dapatnya yang mungkin Ponorogo deket sama domisili kita apa Ponorogo yang lebih jauh, itu nggak bisa milih sih. Tapi nanti ada proses juga. Pengalaman dari kelompok saya tadinya tuh di Ngerayun, pokoknya jauh banget, ada 1 jam jalannya lika-liku, medannya sangat inilah ya, gak memungkinkan. Terus kita bisa mengajukan pindah yang memang lebih dekat jangkauannya dan jalannya lebih enak gitu. Jadi teman-teman gak usah khawatir
semua di sini sudah menyediakan alternatif seperti itu. Oke, sekarang mungkin yang bikin tertarik ini untuk terkait uang saku, bagaimana bisa diceritakan ya Ida? Oh, Persyaratannya apa? jadi Begitu. oke, siap. Oke, jadi teman-teman, kita di sini itu kan kamus mengajar itu 5 bulan ya kurang lebih. Nah, jadi setiap bulannya alhamdulillah kita dari Pelaksananya 5 bulan ya, 20 minggu ya. ya, Oke. 5 bulan. Nah, jadi setiap bulannya itu teman-teman alhamdulillah kita dapat insentif lah mungkin 1.200.000. Nggak tahu kalau yang KM3 mungkin ya siapa tahu bisa nambah kan, ya berdoa aja siapa tahu. Nah, jadi caranya itu gini. Kita kan tadi nih udah dijelasin sama Kak Lovira bahwa ada namanya logbook harian dan laporan mingguan. Nah, di situ jadi ada batasnya, misal minggu pertama itu dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Intinya kan data itu diambil pada bulan terakhir, jadi minggu keempat. Jadi setiap bulannya kan ada 4 minggu tuh. Nah, jadi nanti misal di hari keempat, minggu keempat kita belum eh, melengkapi logbook, kemudian belum melengkapi semua laporan mingguan yang memang belum di-ACC sama DPL, itu nanti nggak cair teman-teman. Intinya dana itu akan cair ketika semua itu sudah disetujui, sudah dilengkapi. Seperti itu. Jadi nanti kita nggak semaunya sendiri kayak misalnya, malas ngisi logbook besok aja. Ditunda 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, bahkan sampai nunggak-nunggak gitu, nggak bisa. Jadi itu udah ada jadwalnya gitu. Nanti dari akun Telegram, nanti teman-teman bisa masuk akun Telegramnya. Nanti kita bisa ngecek tuh, misalnya kayak rekening kita sama apa enggak namanya, sama kayak yang di MBKM, data MBKM. Kalau misalnya dia sesuai, ya terus misalnya logbook hariannya, laporan mingguannya udah lengkap belum? Pas tanggal itu sesuai enggak gitu. Ketika sudah sesuai semua, data baru dikirim ke pencairan. Oke, berarti tadi 1.200.000 sebulan ya? Iya, Pak. Ya, itu transfer ya, Ida? Iya, transfer nanti kan pas pendaftaran Itu untuk transfernya itu harus rekening nama pribadi dan BRI ya, banknya ya? ya, tapi kalau lokasi di mana gitu, Medan apa di mana gitu, rekeningnya apa? Beda kok, nggak BRI. Ya, jadi untuk yang ini tambahan ya sedikit, nanti biar ditanggapi lain di waktu sesi tanya jawab. Untuk di luar Aceh ya, untuk di luar Aceh itu harus BRI dan rekening sendiri ya, atas nama pribadi ya? Iya. Oke. Iya, Pak. Kemudian yang kalau di Aceh karena syariah ya itu harus BSI, Bank Syariah Indonesia itu gitu. Dan ditransfer 1.200.000. Syaratnya kalau pengen cair melengkapi logbook harian dan laporan mingguan itu pun harus di-ACC oleh DPL-nya ya. Jadi harus komunikasi terus dengan DPL-nya ya. Ya, betul. Oke. Oke, untuk UKT barangkali UKT yang beasiswa ini bagaimana ya? Ida atau Lovira yang mau menyampaikan ini? Kayaknya Kak Lovira, soalnya saya nggak dapat ini, Pak. Belum ya, nggak beasiswa ya. Oke, sementara Ida itu dulu, kita sambung ke Lovira lagi ya. Oke, Pak. Oke, Lovira. Iya, Pak. Silakan Mbak Lovira berkaitan dengan UKT dan bagaimana bagi si penerima beasiswa untuk uang saku atau UKT. Silakan Lovira. Baik, untuk mahasiswa kampus mengajar yang sudah mendapat beasiswa, baik itu dari pemerintah atau luar pemerintah. Nah, kalau saya sendiri itu dapat bidik misi ya. Jadi mahasiswa bidik misi yang ikut kampus mengajar itu tetap dapat dana insentif dari program kampus mengajar, tapi tidak penuh. Kalau teman-teman yang lain itu yang nggak dapat beasiswa itu dapatnya 1.200.000 ya. Untuk saya sebagai penerima bidik misi itu hanya mendapat 500. Tapi teman-teman tenang aja, yang 700 itu hak kalian itu yang di bidik misi. Jadi dana bidik misinya itu tetap cair. Jadi hanya sama saja sebenarnya, hanya beda apa ya?
beda transferannya, maksudnya beda. Dari dana bidik misi itu sebanyak 700 dan 500 itu dari kampus mengajar. Nah, untuk UKT sendiri, karena bidik misi itu udah bebas UKT, jadi mahasiswa kampus mengajar yang bidik misi itu tidak mendapat itu dana bantuan UKT sebesar 2,4 juta. Seperti itu. Ada yang ditanyakan mungkin teman-teman? Baik, berarti yang si penerima beasiswa ya, kalau Levira ini bidik misi tidak sama ya, tidak penuh seperti Ida dan teman-teman yang non beasiswa kan 1.200.000. Kalau Levira hanya 500 ya, tapi lumayan ya itu ya Levira ya. Tapi yang 700-nya itu dimasukkan untuk atas nama ininya ya, atas nama bidik misinya gitu ya Mbak Levira ya. Ya, betul Pak. Seperti Oke. itu. Sebenarnya terima penuh ya 1.200.000, hanya salurannya beda, ini saluran atas nama KM, ini saluran atas nama bidik misi gitu ya. Iya Pak. Atau beasiswa yang relevan. Oke, terima kasih. Ini sudah pukul 11. Pastinya banyak sekali ya tadi cerita yang memantik teman-teman yang hadir di sini, baik dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia selaku penyelenggara atau prodi yang lain, dan juga mungkin juga di luar UNIM ya. Dan terima kasih atas atensinya dan antusiasmenya untuk mengikuti kegiatan berbagi ya, sesi berbagi ini persiapan menuju KM3 tahun 2022. Tadi banyak cerita soal pendaftaran, kegiatan, dan juga dampaknya ya, dampak dari segi pengalaman ataupun insentif atau kalau kata Pak Wakiran ya, orang mau itu uang saku gitu ya. Baik, pastinya kita lanjutkan dengan sesi diskusi atau tanya jawab atau gundu rasa ya. Saya buka untuk Wafira sama Ida siap ya untuk jelas-jelas pesan segmen pertama. Iya Pak. Ya, penanya dulu. Ini ya, sudah mengangkat tangan dari tadi. Ada Bapak Kasnowo, ini Pendidikan Manajemen, Kaprodi Manajemen FE UNIM. Bapak Kasnowo. SS. Halo, terima kasih Pak Doni. Ya. Halo Pak Doni. Nyambung ya? Ya, ini saya Kasnowo dari Prodi Manajemen. Halo, nyambung ya? Nyambung ya? Oke, terima kasih Pak Doni dan teman-teman KM2 di Karangpatian Ponorogo. Saya yang sempat ikut ke Ponorogo beberapa bulan yang lalu ya, ketemu dengan mahasiswa KM. Ya? Saya juga kebetulan ikut ke Ponorogo waktu itu ya. Nah ini kayaknya ya, ini kayaknya juga peserta kegiatan ini ada mahasiswa saya, karena kebetulan tadi saya juga nge-share ke mahasiswa saya untuk mengikuti kegiatan ini. Nah di sini saya mau menanyakan terkait dengan kegiatan ya. Mungkin nanti teman-teman KM yang mahasiswa bisa membantu menjawab, karena di prodi saya itu ada beberapa yang menanyakan, mahasiswa saya menanyakan itu nanti kegiatan di kampus mengajar itu di sana itu seminggu full Senin sampai Jumat atau bagaimana, terus apakah di sana itu kan ada misalnya 6 mahasiswa ya dari berbagai kampus kan ya, itu apakah di sana punya posko tersendiri, ada kos tersendiri dan sebagainya ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, bagi mahasiswa yang tidak menerima beasiswa UKT berarti menerimanya 1.200.000 per bulan plus uang UKT 2.400.000 begitu ya. Oke, itu dulu yang mau saya tanyakan terkait dengan kegiatan kampus mengajar ini, karena di prodi saya sendiri beberapa banyak ya tertarik untuk mengikuti KM3 dan pendaftarannya memang terakhir tanggal 10 kan ya. Jadi mohon bantuannya untuk teman-teman di kampus mengajar angkatan 2 ini bisa membantu menjawab. Mungkin di sini juga ada mahasiswa saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Kasnowo yang sudah
menyampaikan pertanyaan. 3 pertanyaan ya, ini borong ya. Oke, langsung saja dijawab. Bisa bergantian Ihda atau Lovira yang bisa dijawab, silakan dijawab. Halo, Ihda. Ya. Halo Pak. Ya silakan. Mbak Lovira dulu apa gimana Mbak? Gak apa-apa. Oh, Ihda dulu gak apa-apa. Oke, tadi pertanyaan yang pertama itu kayak kegiatan di sekolah itu gimana? Full apa? Sip-sipan atau seperti apa? Nah, jadi kalau di kelompok kami itu sesuai diskusi sih Pak bersama pihak sekolah juga. Kadang kan ada tuh yang mungkin SDM-nya kurang, gurunya misalnya kelasnya 6 rombel nih. Kemudian gurunya kurang gitu. Jadi nah kita semuanya 6 mahasiswa ini masuk setiap hari gitu. Akan tetapi ketika misalnya yang saya kuliah emang enggak bisa ditinggalkan ya udah izin gitu. Jadi fleksibel aja sih selagi koordinasinya bagus. Oke. Jadi gitu yang Pak. lainnya? Banyak. Oke, berarti setiap hari masuk ya? Ya. Setiap hari masuk, kalau ada hal yang tidak bisa ditinggalkan izin ya. Tapi di 5 hari kerja itu atau 6 hari kerja itu pasti ada peserta KM yang standby gitu ya? Iya, betul. Oke, terima kasih. Kemudian berkaitan dengan tadi saya sempat menyimak uang saku ya. Ini Lovira kayaknya. Silakan Lovira. Baik Pak, izin menjawab terkait UKT bagi mahasiswa yang non beasiswa ya. Itu setiap hari tetap setiap bulan akan mendapat dana insentif 1.200.000 dan UKT potongan UKT-nya sebesar 2,4 juta. Nah, itu udah maksimal. Jadi semua rata. Jadi mahasiswa kampus mengajar non beasiswa itu mendapatkan potongan UKT-nya hanya sebesar 2,4 juta. Ya. Apa? Tambahannya? Yang ketiga, sudah cukup jelas nggih. Yang ketiga tadi mungkin ada kos-kosan di sana atau posko sebagai tempat berkumpul gitu. Ini di sini kan. Mungkin menjawab. Untuk kelompok kami, saya dan teman-teman, karena lokasi SD sasaran ini masih dapat dijangkau, itu kami tidak ngekos ya Pak. Tapi untuk teman-teman lain di tempat di SD lain itu untuk biaya kos itu sudah masuk di dana sebesar 1.200.000 itu Pak. Nah itu juga sudah termasuk biaya transportasinya. Itu Pak. Jadi biaya hidup itunya sebesar 1.200.000. Oke, terima kasih. Berarti karena penempatan itu berdasarkan wilayah domisili, jadi kemungkinan masih terjangkau untuk PP ya. Setiap hari itu PP pulang pergi ke tempat lokasi KM gitu ya. Iya Pak. Benar. Oke, terima kasih Mbak Lovira mau Mbak Ida ya. Terima kasih atas jawabannya. Mungkin bisa membantu mahasiswa saya yang ikut kegiatan ini, ataupun nanti kalaupun tidak ikut, nanti akan saya sampaikan di program saya untuk sosialisasi untuk KM3 di prodi saya. Terima kasih Mbak. Oke, terima kasih Mas Nowo atas pertanyaan, dan Ida loh bagaimana menjawab ya. Tadi intinya ada uang saku baik yang beasiswa maupun non beasiswa, nominalnya yang berbeda, termasuk memang kalau terpaksa ngekos di situ include ya, atau bagian dari yang insentif tiap bulan itu ya 1,2 itu. Kemudian kegiatannya karena ada logbook harian, jadi disesuaikan dengan hari kerja di sekolah penempatan masing-masing ya. Kalau sampai Jumat berarti 5 hari kerja, sampai Sabtu 6 hari kerja, seperti itu. Dan disediakan kayak base camp ya, pasti ada base campnya ya, yang di SD Ponorogo ini pasti ada. Hanya memang karena
dekat dengan domisili, teman-teman yang di Ponorogo ini bisa PP atau pulang pergi seperti itu. Baik, sudah dipantik tadi, sudah dipanas-panasi oleh Pak Kasnowo. Saya ingin mendengar penanya dari mahasiswa ya. Silahkan yang pastinya tertarik bergerak untuk mengabdi ke negeri ya, istilahnya kalau nggak salah jargonnya KM ini, siap mengabdi untuk negeri, dan saya yakin teman-teman siap untuk mengabdi ke negeri melalui program Kampus Mengajar yang nanti akan teman-teman ikuti angkatan 3 tahun 2022. Silakan, saya buka 2 penanya lagi. Silakan, saya buka 2 penanya untuk termin yang pertama. Halo? Saya buka 2 penanya. Saya matikan video ya, biar internetnya lancar. Silahkan. Rizka barangkali biasanya aktif bertanya, Rizka. Baik Pak, terima Ya, kasih. Mbak Rizka. Yang Silakan. saya ingin tanyakan Pak. Ya, tanyakannya ke ini ya, Mbak Love sama Ida Iya, ya. iya. Untuk Mbak Ida, untuk pelengkapan surat-surat itu jika kita ada yang tidak memenuhi, misalnya waktu itu ada sertifikat tapi kita tidak punya sertifikat, apa kita masih bisa mengikuti Kak? Gitu. Terima kasih Kak. Oke. Sertifikat prestasi itu memang ada ya, ada. Saya agak lupa ya. Iya, ya, enggak, ini kita enggak wajib. Jadi dia itu kayak misal mungkin kalau yang oke, gini deh. Kan misalnya ada yang nggak punya sertifikat, mungkin kayak prestasi atau yang lainnya gitu. Itu sebenarnya diunggah hanya untuk menjadi poin plus gitu loh. Misal gini deh. Mendaftar dengan sertifikat misalnya prestasi A. Nah, sedangkan mbaknya mendaftar hanya dengan ya udah daftar aja tanpa prestasi. Nah, secara apa ya, logika, misalnya yang milih itu mau milih yang mana gitu, yang ada poin plus atau tidak, seperti itu. Jadi itu hanya buat poin tambahan kita buat lolos KM gitu. Oke, untuk yang poin sertifikat prestasi itu memang ada slotnya ya untuk mengunggahnya itu. Ya, ada. Ada ya. Oke. Jadi ini Ida sekaligus menyarankan ya, kalau teman-teman yang tertarik mendaftar, pastikan ya, dicari sertifikat kejuaraan lomba begitu ya Ida ya, agar punya poin plus tadi ya. Iya Pak. Oke, baik, itu tambahan tadi ya. Saya juga sempat ingin tanya tadi, diingatkan oleh Rizka. Nah, teman-teman yang punya juara apa, menang apa, silakan itu disertakan, bisa menjadi pertimbangan. Ini bisa jadi ya, karena saya sendiri juga nggak tahu pasti apa penilaiannya, tapi secara umum saja logika tadi rasionalnya seperti itu pastinya. Selain IPK ya, IPK oke lah seperti itu, tapi ketika ada juara-juara, menang-menang ya, tapi jadi pertimbangan dari tim penilainya begitu. Halo, silakan. Di sini ada 36 peserta ya. Pastinya adalah pertanyaan-pertanyaan, nggak perlu malu atau bisa disampaikan melalui kolom komentar ya. Kalau sungkan untuk ini. Nah, berkaitan dengan konversi ya tadi ya, mumpung ingat konversi
di UM Ponorogo dan Ida itu apa? Lovira Malang ya? Iya Pak, Malang. Pendidikan Universitas Malang itu terjadi ya, maksudnya bisa dikonversi ya? Iya Pak. Ya, ini salah satu benefit ya, salah satu keuntungan bagi kita, bagi mahasiswa tentunya, yang mengikuti kegiatan KM ini, selain tadi ya uang saku atau insentif, adalah berhak untuk konversi ya, konversi senilai 20 SKS ya. Iya Pak. Ya, itu mungkin bisa diceritakan cukup detail Mbak, seperti apa sih konversinya? Apakah tadi si Ihda menyampaikan KKN gitu ya, KKN, kemudian Lovira tadi saya belum dengar, kira-kira cukup tertarik nggak? Maksudnya begini, cukup membantu nggak ketika teman-teman mengikuti KM ini kemudian bisa tercover untuk bisa konversi 20 SKS? Silakan dijelaskan agak detail ya. Lovira dulu, nggak apa-apa, Lovira silakan. Baik Pak, untuk konversi di prodi saya itu ini ya agak ribet sih Pak, awal-awalnya itu ribet. Karena apa? Karena prodi saya itu kan pendidikan IPA, dan untuk konversi mata kuliah itu harus linear dengan kegiatan yang ada di berhubung di SD itu ada pelajaran IPA, karena saya tadi prodi IPA, maka saya memberanikan diri untuk mengkonversi mata kuliah yang sekiranya bisa diterapkan, diimplementasikan di SD tersebut. Nah, untuk konversi yang saya ambil itu lebih ke ini, ada KKN-nya juga. Jadi saya juga mengkonversi matkul KKN untuk mempersingkat ini, ada mempersingkat apa ya? Mempersingkat waktu kuliah saya, karena KKN ya, KKN di UM itu kabar-kabarnya tahun saya itu selama 6 bulan. Nah, saya mempertimbangkan hal itu dan memutuskan untuk mengkonversi, mengkonversi. Jadi teman-teman selain mengikuti program kampus mengajar, juga bisa nanti yang mahasiswa misal semester 5 atau semester 7 itu sekaligus KKN juga dikonversi juga nggak apa-apa. Oke, berarti ini tentunya harus ada komunikasi ya dengan pengelola prodi ya Mbak ya? Iya. Ini Lovira semester berapa? Saya semester 5 Pak. Sebenarnya KKN ini semester 7? Iya, KKN-nya semester 7. Nah, alhamdulillahnya prodi saya tuh memperbolehkan mengambil matkul di luar ya, yang di atas semester saya ini. KKN berapa SKS di situ di UM? 4 SKS Pak. 4 SKS ya. Oke, untuk Lovira sendiri, ya kasusnya Lovira ini pengalamannya ya, kan setara 20 SKS ini KM. Itu penuh 20 SKS atau hanya berapa? Ya, saya hanya 17 SKS Pak, karena 17 ya lumayan ya. Oke, berarti ini berbasis mata kuliah ya Mbak ya, mencocokkannya ya, agar bisa terkonversi ya? Iya Pak, jadi nanti di akhir tugas, di keberlanjutan dari program ini tuh dari prodi ada tugas sendiri untuk laporan konversi mata kuliah tersebut Pak. Oke, berarti untuk hasil studi di mata kuliah yang nanti akan terkonversi berupa laporan kegiatan ya? Iya. Oke, ini bisa ya, ini kalau untuk saya ya dan Pak Kasnowo sebagai pengelola prodi bisa jadi bahan ini untuk nanti diskusikan. Jadi konversinya berupa laporan gitu, laporan akhir gitu ya. Oke, kalau Ida bagaimana? Terima kasih Lovira. Ya Pak. Oke. Kalau di prodi Ida bisa dikonversi semua Pak. Jadi 20 SKS itu bisa dikonversi semua. Wih, mantap ya. Iya. Sama. Itu ini merujuk ke mata kuliahnya ya. Iya Pak. Tapi ya kan karena saya semester 7. Iya. Jadi SKS-nya kan tinggal sedikit. Jadi ya cuman kepake berapa. Jadi matkul itu saya kan tinggal 14 SKS. Jadi cuman ini sih skripsi aja nggak bisa
konversi. Oh iya, berarti total berapa dari 20 itu yang kepakai yang konversinya? Itu cuma 14. 14 ya, lumayan ya. Iya. Terus itunya penggantinya tugasnya kayak Lavira juga ada laporan akhir gitu. Ya, laporan akhir. Tetap Untuk laporan. kampusnya ya, untuk prodinya ya. Iya. Oke, dan itu kan bisa diambil dari akun MBKM ya untuk laporannya ya. Iya, betul. Oke. Oke. Gitu teman-teman, sedikit tadi ya, kita nggak melulu membahas soal materi ya, insentif atau uang saku, karena benefit atau keuntungan dari teman-teman mengikuti KM ini adalah berhak konversi SKS sebanyak 20 ya. Kalau bisa ya syukur-syukur 20-nya itu tercover. Yang paling mudah untuk mengcover konversi setara 20 SKS memang berbasis mata kuliah. Kuliah apa saja berdasarkan capaian pembelajarannya yang cocok nanti untuk bisa dikonversikan dengan kegiatan KM ini, ya langsung dikonversi. Jadi tidak ada perkuliahan, jadi nanti langsung ada nilai akhir. Kemudian kalau kita mengimitasi ya dari UMPO, dari UM itu tetap ada tugas penggantinya, tapi tidak ada perkuliahan sebagaimana tatap muka seperti itu. Cukup mengikuti KM ini selama 5 bulan atau 20 minggu. Nggak tahu nanti di angkatannya teman-teman angkatan 3 apakah sama. Yang jelas angkatan 1 dan angkatan 2 berbeda ya. Kalau angkatan 2 hanya 3 bulan kalau nggak salah. Angkatan 1 hanya 3 bulan kalau nggak salah. Kalau angkatannya Ihda, Lavira, dan teman-teman itu 5 bulan seperti itu. Jadi imbasnya lagi ketika bisa terkonversi penuh, masa studi bisa lebih lebih singkat begitu, karena bisa mengambil jadwal kakak kelasnya atau jadwal semester atasnya begitu. Ini contohnya Lavira mengambil di semester 7 ya Lavira ya. Ya, jadi nggak perlu ikut KKN seperti itu dan yang lainnya gitu. Oke, menarik untuk konversi SKS setara 20 SKS. Terima kasih Ida Lavira. Silakan. Saya buka. Ya, saya buka termin satu lagi, masih kurang satu penanya. Monggo. Ini siapa ya? Saya ngacak aja ya ini ya, ngacak. Arindi Listasari. Mbak Arindi. Halo Mbak Arindi. Atau Erna Ningsih? Ada pertanyaan? Erna Ningsih? Iya Pak. Ya silakan. Dari prodi apa Mbak? Dari prodi manajemen. Oke, ini ya, apa namanya, anak buahnya Pak Kasnowo ya, silakan. Sebelumnya saya mau menanya, itu Ya. misalnya di sesi ini mau daftar terus nggak apa Mbak? Halo Mbak Erna Ningsih, masih bergabung? Ya silakan Mbak, dilanjutkan. Misalnya mau ikut di sesi ini tapi nggak lolos gitu Pak, terus ikut di sesi berikutnya apa masih bisa atau cuma satu kali kesempatan aja gitu? Oke, ya, kesempatan pertama nggak lolos, ya. Bagaimana kesempatan yang lainnya ya selanjutnya ya? Ya. Ini siapa, Ihda atau Lavira? Bisa menjawab? Ihda izin menanggapi Pak. Iya silakan. Oke, jadi kalau masalah misalnya Mbaknya daftar nih, terus nggak lolos, itu di selanjutnya bisa. Kecuali kalau Mbak sekarang daftar, nah udah menyetujui semua persyaratan, pokoknya udah ngeiyain, nah tapi Mbaknya nggak ngejalanin itu, nah itu di backlist. Nanti di selanjutnya itu KM keempat udah nggak bisa ikut gitu. Oh iya. Ya, itu informasi yang sangat kontekstual ya. Jadi teman-teman ketika sudah terdaftar, lolos, kemudian di tengah jalan mengundurkan diri gitu ya Mbak ya, atau tidak menjalankan tugas-tugasnya dengan baik, itu di daftar hitamkan ya, atau di blacklist gitu ya Ida ya? Iya Pak. Oke, tapi kalau memang nggak lulus dari awal karena mungkin nasib ya, itu masih boleh ya? Masih boleh mendaftar ya? Iya masih boleh, coba lagi. Oke.
coba lagi. Itu Mbak Erna Ningsih? Iya, makasih Pak. Oke, Mbak Erna. Semester berapa Mbak Erna? Semester 3. Wah, 3 mantap ya. Bisa ngambil semester 5, bisa ngambil semester 7 nanti. Kalau bisa dikonversi ya, bisa lebih cepat nanti. Oke, saya doakan semoga lolos ya Erna Ningsih dan yang lainnya. Amin. Baik, saya buka kita 15 menit lagi ya sebelum azan. Saya buka termin kedua. Tidak saya batasi ya. Saya buka termin kedua, tidak saya batasi sampai menjelang azan. Silakan yang mau bertanya ke dua narasumber kita hari ini. Di sini ada Rahayu Kusumaningrum, Mbak Rahayu Kusumaningrum. Masih bergabung Mbak Rahayu? Iya, Pak. Oke, Mbak Rahayu, silakan. Dari prodi apa, Mbak? Dari prodi manajemen. Manajemen lagi, nggak apa-apa. Iya. Silakan. Gini, Ada pertanyaan saya ya? mau tanya, kalau saya kan dari manajemen, kemudian Iya. insya Allah untuk semester 4 ini mau mengambil pemasaran. Kalau semisal mau mengikuti kampus mengajar ini, apakah bisa dikonversikan SKS-nya gitu? Bisa maksudnya bagaimana, Mbak? Kan tidak selinier dengan jurusan saya, Pak. Saya mau mengambil manajemen pemasaran, tapi saya juga ingin mengikuti kampus mengajar. Apakah itu masih bisa atau bagaimana? Oke, baik. Saya persilakan Lovira. Ini intinya nggak linear gitu ya. Oke, silakan. Ya, bisa nggak dikonversi? Saya menanggapi ya, Pak. Ya, silakan. Apakah matkul yang kelihatannya nggak linear sama pendidikan gitu ya, Mbak? Nah, itu dikembalikan ke kebijakan prodi masing-masing, Mbak. Jadi harus ada komunikasi antara prodi dengan mahasiswa. Jadi harus dikelirkan. Nah, kemarin prodi saya juga, angkatan saya juga sempat bingung terkait hal tersebut. Tapi setelah ada komunikasi, ada jalan keluar dari prodi, itu saya dan teman-teman menjadi tercerahkan gitu dan mantep ikut kampus mengajar. Jadi nanti kalau di prodi saya itu diberi semacam mata kuliah wajib dan minat di setiap semester. Nah, itu mahasiswa dikasih PR untuk menyocokkan sekiranya subjek PMK dan keluaran apa yang sekiranya bisa dimasukkan di program kampus mengajar gitu. Seperti itu, Pak, dari jawaban saya. Ya, berarti masih ada kemungkinan bisa ya untuk dikonversi ya. Tinggal nanti bagaimana koordinasi atau kebijakan dari ini konteksnya UNIM ya. Kebijakan UNIM, kemudian prodi masing-masing begitu. Dan Ida jelas ini sangat jauh ya dari kampus mengajar ya, Ida. Kamu ini teknik elektro dan bisa ya. Iya. Nah, itu. Oke, ada penambahan nggak? Ada tambahan nggak kira-kira untuk meyakinkan ini, Mbak Rahayu? Contohnya, mata kuliah apa yang jauh dari kampus mengajar tapi berdasarkan kebijakan tentunya, tapi tetap terkonversi begitu. Oke, jadi kayaknya kalau di SKS saya itu yang selinier mungkin magang ya kayak KKN, tapi yang selainnya itu kayaknya sama sekali nggak ada yang berhubungan, soalnya kayak tenaga listrik, kemudian rangkaian logika kan kalau diterapin ke mungkin anak SD, aduh nggak ini banget gitu, nggak linear lah. Tapi kebijakan prodi saya ya tetap bisa dikonversi. Jadi ya gimana tenaga listrik ya? Iya. Itu bisa ya dikonversi ke ini KM ini ya? Iya, bisa. Oke. Begitu. Terima kasih Ida Lovira sudah menambahkan berkaitan dengan konversi. Begitu Mbak Rahayu. Jadi masih ada kemungkinan, ada peluang yang cukup besar untuk bisa nanti dikonversi ya. Tidak perlu merasa khawatir bahwa ini manajemen
ini visip. Nah, contohnya ini teknik elektro yang biasanya buat robot, biasanya buat rangkaian listrik ya. Ternyata dari 20 SKS itu bisa terkonversi 14 SKS, ya lumayan itu. Apa kalau Lovira tadi berapa ya? Lovira 18 ya tadi ya. 18 atau 17 tadi. Ya lumayan. Bisa menyingkat dalam tanda kutip ya masa studinya seperti itu. Begitu Mbak Rahayu. Terima kasih. Iya Pak, terima kasih buat Mbak Ihda sama Mbak Lovira. Oke. Masih semangat ya untuk daftar, untuk mengikuti. Oke, ini saya ambil dari Prodi Bahasa Indonesia ya. Tadi sudah ada dari 2 manajemen. Timurana, silakan Timurana. Bertanya Timurana, masih join? Mbak Timurana? Iya, masih Pak. Oke, Tapi silakan. saya tidak ada pertanyaan Pak. Soalnya saya sudah tanya langsung ke Bapak kemarin sama ke Bu Rani. Jadi sudah lengkap. Oh gitu. Iya. Gak mau tanya di sini. Alhamdulillah tidak ada pertanyaan. Sudah dijawab semua secara tidak langsung. Oke, siap. Dina Azalia atau Fitri Ilo? Ini Pak. Ya, ini Dina. Ya, silakan tanya. Ada pertanyaan kah? Kesempatannya itu ikut domisili kita atau gimana? Gitu. Kurang jelas Mbak, bagaimana? Kalau kesempatannya Pak, kesempatan kita untuk mengajar itu menganut domisili kita. Saya belum bisa menangkap pertanyaannya. Kalau Ida sudah bisa menangkap pertanyaan tadi, kurang lancar soalnya. Masih putus-putus. Oh ya, masih putus-putus Dina? Ya, atau ini masih putus-putus. Kalau boleh ditulis aja di kolom komentar ya. Ya Pak. Oke, sambil menunggu Dina, saya persilahkan juga di sini ada Rizkina Khairum. Ini dari apa ya? Kayaknya bukan bahasa Indonesia ini. Rizkina, Mbak Rizkina. Atau Sulaiman. Nah, ini lakonnya ya. Mas Sulaiman, silakan. Untuk kali ini saya rasa sudah cukup jelas penjelasan dari para senior tadi Pak ya. Iya. Oke, jelas semua ya berarti ini. Iya. Luar biasa. Insya Allah begitu Pak. Ihda sama Lovira sudah jelas semua, tercerahkan gini ya. Oke. Siapa lagi? Yolanda Dwi Anggra ini. Manajemen ya kayaknya ini. Silakan Mbak Yolanda. Baik Pak, saya rasa juga sudah cukup jelas untuk penjelasan dari mbak-mbaknya tadi. Oke. Terima kasih. Baik. Satu lagi ya, kalau sudah cukup jelas berarti kita tibalah di detik-detik terakhir ini. Oke, ada Milanita. Mbak Milanita. Milanita. Oh ini dari Dina ya. Terkait penempatan. Apakah dekat dengan domisili? Ngamen, iya. Untuk penempatan, apakah dekat dengan domisili atau bagaimana ya? Lovira bisa menjawab? Baik Pak, izin menjawab. Untuk penempatan ini dekat dengan domisili masing-masing, sekitar radiusnya sekitar gini Pak, 20-an kilometer ya dari rumah itu. Sekitar 20. Iya. Kalau saya dan teman-teman rata-ratakan itu. Iya. Ya kalau saya melihat ya, untuk yang saya bimbing ini di Ponorogo maupun teman saya di luar Ponorogo, memang pesertanya itu dikelompokkan atau dipilih berdasarkan alamat KTP ya, alamat domisili, dan lokasi penempatannya atau sekolah sasarannya juga di dekat dengan domisili begitu teman-teman. Jadi jangan khawatir ya akan jauh begitu ya, akan jauh dari
rumah, maksudnya sampai luar kota begitu ya? Insya Allah enggak ya, pengalaman yang KM ini yang saya ikuti dan teman-teman ikuti semua ini, Mbak Love dan Mbak Ihda itu seperti itu. Jadi melihatnya domisilinya, kemudian lokasi sasaran atau sekolah penempatan juga merujuknya ke domisili begitu ya. Oke, gitu Mbak Dina. Baik, terima kasih Lavira sudah membantu menjawab. Rizka Triwijaya, ini angkat tangan. Mau bertanya lagi? Mbak Rizka? Iya, Pak. Oh, silakan. Saya mohon izin untuk bertanya untuk yang terakhir kalinya untuk Mbak Lavira. Apakah jika kita nanti sudah mengikuti kegiatan kampus mengajar selama 5 bulan, kan saya pribadi sekarang masih menginjak semester 3. Itu kan tadi sudah dijelaskan bahwa kita udah bebas KKN dan bisa memilih nanti semester 5 atau semester 7 bisa dilangsung gitu. Apakah skripsi masih dijalankan atau bagaimana Mbak Lavira? Atau bebas juga atau melihat dari hasil kerja dan IPK atau tetap kita jalankan skripsinya? Terima kasih. Oke, skripsi. Maksudnya skripsi memang mata kuliah ya, tapi apa bisa dikonversi ke KM ini ya? Oke, gitu sih Lavira pertanyaannya, atau Ida nanti bisa menjawab ya. Baik Pak, saya izin menjawab ya. Ya, terima kasih Siapa tadi meningkat pertanyaannya. Jadi skripsi itu di kebijakan prodi saya tidak boleh dikonversi karena itu udah mata wajib yang nggak boleh di apa-apain gitu ya secara. Nah, jadi yang boleh dikonversi itu hanya KKN, dan kalau prodi saya kan itu prodi saya kan itu nanti lulusannya itu ditempatkan di SMP. Nah, berhubung untuk mahasiswa yang penempatannya KM itu di SMP, nah itu baru bisa mengambil mata kuliah KPL atau PPL ya, praktik kerja lapangan, PKL. Ya itu, pokoknya KPL. PPL ya. PPL Pak. Nah, tapi itu cuma PPL 1. Nah, untuk PPL 2 nanti mengikuti dari prosedur dari prodi. Waktu dan prosedur yang prodi tentukan. Iya. Kesimpulannya skripsi nggak boleh dikonversi kalau di prodi saya. Mungkin. Oke, kalau Ida jawabannya sama atau beda? Oke, izin menanggapi. Jadi sama, kalau di prodi Ida itu nggak bisa kalau memang dikonversi. Tapi kalau di prodi sebelah ya sama, masih umpo gitu. Jadi skripsi itu bisa digantiin dengan membuat jurnal. Oh iya. Jadi nggak skripsi tapi jurnal gitu. Iya. Ya, tapi nggak masuk KM ya itu ya, bukan bagian dari KM ya. Iya. Oke, ya. Baik, gitu. Jadi teman-teman, sepemahaman saya, ini di luar konteks saya sebagai pemandu acara ini, kalau dilihat dari kacamata pengelola prodi ya, itu nggak bisa ya skripsi dikonversi untuk kegiatan di luar kegiatan mata kuliah atau akademik yang lingkupnya kampus seperti itu. Nah, kebijakan kampus memang ada yang meniadakan skripsi ketika dosen itu bisa membuat jurnal ilmiah dan diterbitkan di jurnal-jurnal yang bereputasi ya, reputasi nasional maupun reputasi internasional kayak gitu. Itu ya. Jadi untuk yang KM ini insya Allah ya, untuk UNIM sepertinya belum sampai ke skripsi itu bisa tercover konversi. Kalau mata kuliah yang lain itu nanti akan didiskusikan, kalau bisa mengimitasi atau mengadaptasi di prodi lain ya di kampus lain bisa lah untuk mata kuliah gitu. Kalau untuk skripsi sepertinya enggak bisa dikonversi untuk KM ini. Itu teman-teman, ini sudah azan ya di sini dan pastinya di. Baik Pak, ya. Mbak Lavira dan Mbak Ihda, terima kasih. Oke, terima kasih. Sama. Ya, pastinya di Jawa Timur lebih cepat azannya ya, jadi barangkali kita sudahi saja teman-teman untuk isoma atau persiapan sholat makan seperti itu ya. Baik, untuk kegiatan hari ini, alhamdulillahirrahmanirrahim,
sudah sampai pada tahap penutupan untuk menyampaikan resume ya atau simpulan bahwa untuk pendaftaran tadi syarat-syaratnya dilengkapi, kemudian setelah melengkapi disubmit. Tadi ada tambahan, kalau punya sertifikat kejuaraan silakan diunggah sebagai nilai plus ya. Barangkali tim penilai akan memilih Anda semua yang mempunyai kejuaraan-kejuaraan dan menang di situ. Kemudian tinggal menunggu hasilnya akan ditempatkan di mana, insya Allah tidak jauh dari tempat tinggal teman-teman atau domisilinya. Jadi nanti teliti untuk memilih lokasi domisili, kemudian kegiatannya apa, ada koordinasi, kemudian ada kegiatan akademik, mengajar, dan non-akademik. Intinya mengabdi di sekolah tersebut, begitu. Kemudian benefitnya atau keuntungannya tadi ada uang saku, pertama jejaring, pengalaman, kemudian uang saku, dan konversi SKS. Nah, berangkat dari situ, saya berharap selaku pemandu sekaligus juga pengelola prodi ya, teman-teman yang mengikuti ini bisa betul-betul mendaftar, submit berkas-berkas registrasi, dan saya doakan juga semua yang hadir di sini maupun teman-teman semua begitu ya, bisa lolos di angkatan ketiga tahun 2022. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas atensinya. Semoga tadi disampaikan bermanfaat. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Salam sehat, salam semangat. Ya, ada Silu namanya dan aura kasih. Cukup sekian dari saya dan terima kasih. Akhir kata akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Lovira, terima kasih Ida, peserta yang lain terima kasih ya. Terima kasih. Oke, bye-bye. Oke, saya tutup ya ruangan admin. Oke, saya tutup. Terima kasih.